Kalau kau diterima kerja jadi satpam, ada satu aturan tak tertulis yang harus kau tahu. Jangan pernah tidur di malam pertama. Karena kalau kau tertidur, ada yang akan membangunkanmu. Gudang itu berdiri di ujung jalan industri yang sudah lama tak dilewati truk. Lampu jalan di depannya mati sejak 3 tahun lalu. Tapi entah kenapa, setiap tengah malam, selalu terlihat cahaya redup berkedip di jendela pos penjaga. Padahal tak ada orang di sana. Warga sekitar menyebutnya gudang mati. Tempat di mana pekerja selalu datang satu malam, lalu tak pernah terlihat lagi. Raka, pria yang baru dipecat dari pabrik, tak tahu cerita itu. Ia hanya butuh uang, dan pekerjaan itu tampak mudah. Cuma jaga malam, katanya. Tapi begitu kaki kirinya melangkah melewati gerbang berkarat itu, udara langsung berubah dingin. Seperti menyentuh sesuatu yang bukan dunia ini. Kentongan tua tergantung di depan pos. Tapi bunyinya kadang terdengar sendiri, tanpa disentuh. Di meja kecil, ada buku absen dengan 12 nama yang sudah dicoret. Dan satu baris kosong di bawahnya menunggu nama ke-13. Angin berhembus, membawa bisikan pelan dari arah kuburan kecil di belakang gudang. Yang baru sudah datang. Raka menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat duduk, pintu gudang berderit sendiri. Dan dari dalamnya mengalir bau busuk seperti tanah basah yang baru digali. Malam pertamanya baru dimulai, dan sesuatu di dalam sana sudah menunggu untuk dibangunkan. Nama pria itu Raka, usia 30. Baru saja diterima kerja sebagai satpam di gudang logistik pinggir kota. Tempatnya luas, tapi sunyi. Jalan menuju lokasi hanya diterangi 2 lampu jalan yang sering kedip, seperti menolak siapapun yang ingin lewat. Petugas sebelumnya, Pak Rodi, katanya berhenti mendadak tanpa alasan. Tapi Raka tak ambil pusing. Pikirnya mungkin karena gaji kecil atau kerja malam. Ia tiba pukul 11 malam, mengenakan seragam baru yang masih kaku. Cuma jagain pintu, gampang ini, gumamnya sambil menyeduh kopi saset di pos kecil dekat pagar belakang. Pukul 2 dini hari, angin mulai kencang. Raka melihat satu hal aneh. Ada orang berdiri di tengah halaman gudang, tak jauh dari tumpukan peti kayu. Ia menyorotkan senter, tapi sosok itu diam saja, menunduk. Raka berteriak, "Hei, siapa di sana? Ini area perusahaan." Tak ada jawaban. Saat ia melangkah mendekat, suara aneh terdengar dari dalam tanah, seperti desisan berat diikuti gemerisik tanah digali. Sosok itu perlahan menengadah, memperlihatkan wajah pucat penuh tanah dengan mata membulat hitam tanpa bola mata. Raka terpaku, tubuhnya dingin. Dari balik peti kayu terdengar bunyi paku berjatuhan, seolah seseorang mencoba keluar dari dalam kotak. Senter di tangan Raka mati. Dalam kegelapan, terdengar suara berat dari arah kuburan kecil di belakang gudang. "Kau yang ganti aku." Jantung Raka hampir berhenti. Ia baru tahu, di tempat itu selalu ada yang dibangunkan setiap kali ada satpam baru datang. Raka gemetar. Suara itu dalam dan serak seperti udara melewati tenggorokan kering, masih bergema dari arah kuburan kecil di belakang gudang. Ia menyalakan senter lagi dengan tangan gemetaran. Cahaya berkedip, lalu menyapu tanah yang bergelombang, seperti baru saja digali dari dalam. "Ini pasti mimpi," bisiknya. Tapi dari dalam gudang terdengar suara ketukan berirama. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi, seperti seseorang minta dibukakan pintu. Dengan langkah berat, Raka mendekati pintu besi. Engselnya berdecit saat dibuka. Di dalam, aroma karat bercampur anyir menyeruak. Di antara peti-peti besar, satu peti terbuka sedikit,
Dari celahnya, tangan pucat penuh tanah menjulur keluar. Jari-jarinya kaku namun bergerak pelan. "Tolong, dingin!" Suara itu lirih, tapi jelas dari dalam peti. Raka mundur, senter terjatuh dan memantul. Dalam sekejap semua lampu gudang padam. Gelap total. Hanya ada suara nafas berat, bukan satu, tapi banyak. Seperti sekelompok orang bernafas di sekelilingnya. Udara berubah pengap. Raka mencoba mencari jalan keluar, tapi tiba-tiba sesuatu menarik ujung celananya. Ia menunduk dan melihat jemari hitam berlendir merayap di tanah menuju kakinya. Ia berlari ke pos, menutup pintu, menahan napas. Namun dari kaca kecil di pintu pos, ia melihat sosok itu lagi. Yang tadi berdiri di halaman, kini lebih dekat, berdiri tepat di bawah lampu jalan yang berkedip, mulutnya terbuka lebar, meneteskan tanah basah, lalu berkata dengan suara parau, "Giliranmu jaga kami, di bawah." Lampu padam total, hening, hanya terdengar detak jam pos yang kini berjalan terbalik. Raka menatap jarum jam di dinding posnya, berputar mundur, berdetak cepat seperti detak jantung orang sekarat. Setiap detak membuat telinganya berdengung. Di luar, hujan turun tiba-tiba, deras dan disertai bau tanah basah yang menyengat, bau kuburan yang baru dibuka. Pintu pos bergetar, seperti ada yang mengetuk dari luar. 3 ketukan pelan, lalu 2 hentakan keras. Raka menahan napas, menggenggam senter yang sudah nyaris mati. "Siapapun itu, jangan main-main!" teriaknya. Namun yang menjawab adalah suara serak dari arah atap. "Kami nggak main, kami cuma mau hangat." Langit-langit pos retak, tanah dan debu berjatuhan. Dari celah retakan itu, tetesan air hitam menetes ke meja, berubah jadi jari-jari kecil yang menjalar pelan, membentuk tangan, lalu wajah setengah hancur muncul dari sana. Raka berlari keluar, hujan mengguyur, tapi halaman gudang kini berbeda. Semua peti terbuka, dan di setiap peti ada sosok tubuh tergeletak, mengenakan seragam satpam seperti miliknya. Beberapa wajah dikenalnya dari papan absen lama yang tergantung di pos itu. Semuanya satpam lama. Tiba-tiba, satu di antara mayat itu duduk, matanya terbuka lebar, menatap Raka. "Aku Rodi, yang kau ganti." Suara itu bergema di kepalanya, membuat pandangannya berputar. Dari belakang terdengar langkah kaki banyak orang, berat dan basah, mendekat perlahan. Senter Raka menyorot bayangan mereka. Puluhan sosok satpam tanpa wajah berjalan menuju dirinya dengan gerakan kaku. Raka mundur, tapi langkahnya terhenti ketika melihat papan nama di dadanya. Huruf-hurufnya berubah menjadi merah menyala, membentuk kata Raka, penjaga ke-13. Raka terpaku. Hujan semakin deras, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Di sekelilingnya, 12 sosok satpam tanpa wajah berdiri melingkar, menatapnya dengan rongga kosong tempat mata seharusnya berada. Seragam mereka basah, penuh tanah dan bercak hitam, seperti bekas pembusukan. "Kau harus jaga giliranmu." Suara itu muncul dari semua arah, menggema seperti datang dari dalam tanah. Raka berlari ke gudang, berharap bisa bersembunyi. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah lantai berubah menjadi lumpur pekat. Ia menyalakan senter, menyorot dinding, dan melihat foto-foto satpam lama tergantung rapi. Tapi di bawah setiap foto ada tulisan kecil, tanggal wafat. Saat matanya turun ke baris terakhir, ia melihat namanya sendiri. Raka Prasetyo, wafat malam ini. Tiba-tiba seluruh lampu gudang menyala bersamaan, menampilkan sesuatu di tengah ruangan, peti kayu besar dengan tutup terbuka.
Di dalamnya, tubuh seseorang terbaring mengenakan seragam yang sama dengan miliknya. Wajahnya pucat, dan itu dirinya sendiri. Raka menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dari arah belakang, terdengar langkah pelan mendekat. Sosok Pak Rodi muncul. Setengah wajahnya rusak, matanya kosong. Aku udah jaga terlalu lama. Sekarang giliranmu, Rak. Rodi menepuk bahunya. Dingin seperti es. Lantai bergetar. Dinding mulai runtuh. Dari bawah tanah tangan-tangan hitam menjulur, menarik kaki Raka perlahan. Ia mencoba meronta, tapi semakin ditarik ke bawah ke dalam kubur basah yang terbuka tepat di bawah peti itu. Suara terakhir yang terdengar adalah bisikan lembut namun mengerikan. Setiap satpam baru harus bangun satu mayat lama. Lalu gelap total. Raka terbangun dalam gelap. Napasnya tersengal, tubuhnya kaku, dan matanya terasa berat. Bau busuk tanah basah memenuhi hidungnya. Saat mencoba bangun, ia sadar. Ia terbaring di dalam peti kayu. Tutupnya tertutup rapat. Dari luar terdengar langkah sepatu. Pelan, ragu-ragu. Suara laki-laki muda bersenandung pelan, lalu berkata, "Halo, saya satpam baru. Izin mulai kerja malam ini." Raka membeku. Hatinya ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Dari celah kayu, cahaya tipis menembus, menyorot wajahnya yang kini membiru. Di luar, suara rantai pagar berbunyi, disusul langkah yang mendekat ke pos penjaga. Tiba-tiba, suara ketukan dari dalam tanah menggema di sekeliling gudang. Bukan satu, tapi banyak. Suara itu menjawab langkah si satpam baru. "Dia datang! Dia datang!" Raka menatap ke arah langit-langit peti. Ada retakan kecil, dan dari sana wajah Pak Rudi muncul dari kegelapan, tersenyum miring. "Sudah waktumu jaga dari bawah. Tenang saja, sebentar lagi kau tak sendiri." Peti berguncang hebat, lalu diam. Raka kini bisa melihat sekeliling. Puluhan peti lain di bawah tanah berjajar rapat, masing-masing dengan ukiran nama. Salah satunya baru saja terukir sendiri. Raka Prasetyo, penjaga ke-13. Dari atas tanah terdengar jeritan keras satpam baru. Lampu gudang padam satu persatu. Rantai pagar bergerak sendiri, menutup rapat, dan papan nama di depan gudang perlahan bergetar sebelum huruf-hurufnya berubah menjadi Gudang Penitipan Arwah. Hening. Lalu suara pintu pos terbuka. Diikuti ketukan dari dalam tanah. "Giliranmu, bangunkan aku." Lalu semuanya tenggelam dalam sunyi. Malam itu berakhir tanpa saksi. Hujan berhenti, tapi udara di sekitar gudang tetap dingin seperti dari liang kubur. Pagi datang pelan, namun tak ada tanda-tanda Raka di pos penjaga. Hanya senter yang tergeletak masih menyala redup di dekat kursinya, menyorot tanah yang tampak baru tergali. Petugas dari kantor pusat datang siang harinya. Mereka bingung kenapa satpam baru tidak melapor. Saat membuka buku absen, ada tulisan baru di bawah nama terakhir. Raka Prasetyo, tugas selesai. Tulisan itu bukan tinta, tapi bercak darah yang masih basah. Peti kayu di gudang kini tertutup rapat, dan dari sela-sela tutupnya menetes lumpur bercampur darah. Tak ada yang berani mendekat. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah ketukan pelan dari dalam peti. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Malam berikutnya, seorang satpam baru datang menggantikan Raka. Ia muda, ceria, tak percaya tahayul. Ia menyalakan rokok, menulis namanya di buku absen, lalu duduk santai sambil berkata pelan, "Mudah amat kerja di sini.
Tepat pukul 12, kentongan tua di depan pos berbunyi sendiri. Pintu gudang terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar bau tanah busuk bercampur suara napas berat. Lampu jalan kembali menyala satu kali, hanya untuk menyorot papan nama gudang yang kini berubah tulisan menjadi Gudang Penitipan Arwah, penjaga ke-14 diperlukan. Dan kalau kau kebetulan lewat daerah itu malam-malam, jangan berhenti di depan pagar. Sebab siapa tahu giliranmu yang dibangunkan berikutnya.